Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Pada sesi yang berikut ini ada dua sub pembahasan. Yang pertama, menyampaikan beberapa contoh dan praktek nyata dari para sahabat tentang kesungguhan dan keseriusan untuk mengamalkan pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Fatimah radhiyallahu anha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman. Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib, putri kandung dan bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ayah. Tujuannya tas'aluhu khadiman, untuk meminta bantuan, dikirim seorang budak untuk menjadi pelayan. Tugas-tugas Fatimah terbilang berat, pekerjaan rumah tangga, dan wajar seorang anak menyampaikan problemnya kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu. Maukah engkau aku tunjukkan hal yang jauh lebih baik dari apa yang kamu inginkan? Tusabbihinallaha inda manamika 33 wa tahmadinallaha 33 wa tukabbirinallaha 34. Sebelum tidur bacalah tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 34 kali, sehingga genap 100. Ali bin Abi Thalib yang mendengar dan mengetahui pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengatakan, fama taraktuha ba'du. Sejak saat itu tidak pernah saya tinggalkan dan saya lewatkan. Tiap malam sebelum tidur, sahabat Ali bin Abi Thalib mengamalkan
pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wala lailatas siffin, qala wala lailatas siffin. Ada yang kemudian bertanya, apakah tetap Anda baca meskipun di malam pertempuran Siffin, sebuah pertempuran yang melibatkan dua pihak, masing-masing pihak adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertempuran yang sangat hebat, menimbulkan korban jiwa banyak, ya. Sesama kaum muslimin. Sehingga wajar kalau kemudian ditanyakan wala lailatas siffin, bahkan dalam malam perang Siffin, qala wala lailatas siffin. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahkan malam perang Siffin pun zikir yang tersebut tadi dibaca dan diamalkan, tidak dilupakan. Dalam situasi yang berat, dalam kondisi perang sekalipun, bukan perang biasa, tapi perang saudara, tetap saja pesan dari Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dan tidak ditinggalkan. Contoh yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Yazid ibnu Abi Habib, anna Abul Khairi haddathahu annahu sami'a Uqbata ibn Amirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yussala bainan nas. Yazid ibnu Abi Habib menceritakan bahwa Abul Khair memberitakan sebuah hadis yang beliau dengar dari sahabat Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Tiap-tiap orang kelak pada hari kiamat ada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sedekah, tentu akan semakin dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, ketika seluruh umat manusia dari yang pertama hingga yang paling terakhir dicipta dikumpulkan satu, matahari didekatkan di atas kepala. Tiap-tiap orang memerlukan naungan untuk berteduh di bawahnya. Itu bukan sehari, bukan sepekan, bukan sebulan, bukan hitungan tahun, tetapi ribuan tahun. Ya. Maka sangat beruntung dan tentu akan merasakan bahagia mereka yang dalam kehidupannya senang bersedekah. Abul Khair, perawi hadis ini, disebutkan dalam biografi beliau, wa kana Abul Khairi la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah au baslah. Abul Khair, perawi hadis ini, sejak menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersedekah dan besok menjadi sebab mendapatkan naungan tempat berteduh, la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Tiap hari bersedekah. Tiap hari bersedekah. Walaupun seadanya.
Dicontohkan walau ka'kah au baslah. Meskipun sedekah yang beliau berikan dalam wujud sepotong roti atau satu siung bawang. Bukan banyak sedikitnya, bukan mahal murahnya, bukan berat dan ringannya, tetapi sebuah kesungguhan yang nyata dari Abul Khair, perawi hadis ini, untuk mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya di rumah satu siung bawang, sedekahkan. Besok tidak ada yang dipunya kecuali sepotong roti itu yang disedekahkan. Karena sangat jadi sesuatu yang dianggap kecil bagi orang lain besar. Mungkin saja bagi kita kurang berarti, tetapi orang lain sangat bermanfaat. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali dan jangan pernah menganggap remeh dan kecil arti sebuah kebaikan. Contoh yang ketiga adalah hadis Jabir bin Sulaim yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ketika beliau masuk Islam setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, i'had ilayya." Wahai Rasulullah, tolong beri dan sampaikan untukku beberapa pesan. Pesan pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la tasubbanna ahadan. Jangan satu kali pun engkau menghina seseorang. Qala fama sababtu ba'du. Sejak mendapatkan pesan itu, satu kali pun tidak pernah saya menghina hurran wala abdan, orang yang merdeka maupun statusnya hamba sahaya, wala ba'iran wala syatan. Jangankan manusia, onta ataupun kambing pun tidak pernah saya hina. Jadi lisan benar-benar dijaga, tidak mengungkapkan dan menyatakan penghinaan kepada apapun dan kepada siapapun. Bukan hanya manusia, bahkan benda yang tidak bernyawa itu tidak diremehkan, tidak dikecilkan keberadaannya. Karena sekecil apapun keberadaan benda itu pasti bermanfaat. Ini juga contoh nyata dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka benar-benar dan sungguh-sungguh melaksanakan pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh-contoh yang lain masih sangat banyak, ya. Termasuk sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau yang menceritakan untuk kita dalam riwayat Muslim nomor 661, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami salat menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dikala istiftah antara takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah, ada salah seorang jamaah salat mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan itu terdengar. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qail li kalimati kadza wa kadza?" Siapa tadi yang mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila? Faqala rajulun minal qaumi, sahabat yang mengucapkan menjawab dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah."
tadi itu saya, wahai Rasulullah. Qala ajibtu laha. Futihat laha abwabus sama. Saya takjub dengan kata-kata yang kau ucapkan itu. Pintu-pintu langit dibuka karena kata-kata yang kau ucapkan tersebut. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini lantas mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika." Sejak saya mendengar keterangan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah saya tinggalkan. Beliau selalu membaca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa qala Aunun ma taraktuha mundu sami'tuha min Ibnu Umar. Aun, seorang tabi'in, mengatakan, saya pun demikian. Tidak pernah saya tinggalkan doa iftitah tersebut sejak saya mendengarnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih banyak tentunya contoh-contoh yang lain, tapi kita cukupkan, dan satu pun sebenarnya sudah lebih dari cukup ya untuk mengingatkan bahwa semangat berilmu harus diiringi semangat beramal. Ya. Semangat menuntut ilmu juga menuntut kita untuk beramal. Ya. Bukan banyaknya materi yang dicari, tetapi bagaimana masing-masing kita melakukan evaluasi. Sudah sejauh mana ya, ilmu yang dicari itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu harus beriringan, ilmu, amal. Ilmu, amal. Ilmu dan beramal. Beberapa pesan dari Nabi Muhammad SAW yang sudah kita dengarkan bersama tadi adalah sebagian dari pesan-pesan secara keseluruhan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW beberapa saat sebelum beliau wafat. Nabi Muhammad SAW di tahun terakhir sebelum meninggal dunia, pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriyah, karena beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal, di bulan saat ini kita sedang berada, pada tahun 11 Hijriyah. Ramadan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW iktikaf 2 kali lipat lamanya dibandingkan iktikaf sebelumnya. 20 hari beliau melaksanakan iktikaf. Padahal Ramadan tahun sebelumnya beliau iktikaf 10 hari. Di bulan Ramadan yang terakhir itu juga Nabi Muhammad SAW bertadarus, membaca dan mempelajari ulang Al-Quran bersama malaikat Jibril 2 kali khatam. Padahal Ramadan yang sebelumnya 1 kali saja. Hal itu sesungguhnya adalah pertanda bahwa ajal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dekat dan hampir tiba. Karena mestinya semakin bertambah usia, bertambah pula semangat ibadahnya. Pada tahun tersebut Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji yang dalam sejarah disebut dengan Hajjatul Wada. Dalam momen-momen haji wada,
Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekali beliau menyampaikan pesan. Beliau mengatakan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqifi abadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang 100 ribu lebih jumlah sahabat waktu itu. Sungguh saya tidak tahu dan saya tidak bisa memastikan. Barangkali setelah tahun ini saya tidak bisa lagi bersama dengan kalian berjumpa di tempat wukuf semacam ini. Ketika wukuf itu disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tanggal 9. Hari esok tanggal 10 Zulhijjah, ketika melaksanakan lempar jumrah al-Aqabah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, khudhu anni manasikakum. Disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ambil dan contohlah manasik haji dariku, fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali setelah tahun ini saya tidak melaksanakan haji lagi. Waktu itu para sahabat memahami itu bukan pertanda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan meninggal dunia. Difahami bahwa kesempatan haji yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam tahun itu, tahun berikutnya belum tentu. Padahal apa yang beliau sampaikan tersebut merupakan pertanda. La'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Ya. Barangkali setelah tahun ini saya tidak bisa berhaji lagi. Di hari-hari tasyrik turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr, surat lengkap Allah turunkan di hari-hari tasyrik waktu itu. Ini pun pertanda bahwa ajal sudah semakin dekat dan akan tiba. Pada saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam fa'arafa annahu al-wada. Beliau pun memahami bahwa itu adalah tanda-tanda perpisahan. Sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan dari Allah, kemenangan pun demikian. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau saksikan sendiri orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, beramai-ramai dan berombong-rombong. Tidak lagi sendiri-sendiri, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tugas sudah selesai. Kewajiban sudah usai. Ya. Maka banyak-banyaklah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sering-seringlah memohon ampunan untuk menyempurnakan tugas dan kewajiban. Nah, pulang haji. Ya. Pada pekan pertama bulan Safar. Haji kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berangkat, pulang. Masuk bulan Muharram. Sudah semakin dekat. Ya. Ini kan juga pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam beribadah untuk melaksanakan kewajiban seorang hamba taat kepada Allah Azza wa Jalla bukan dengan caranya sendiri-sendiri, tetapi khudhu anni manasikakum. Konteksnya waktu itu pelaksanaan ibadah haji, tetapi hukum yang berlaku untuk semua jenis ibadah. Ibadah apapun, tata laksana harus mengikuti
aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa sendiri-sendiri dan nggak boleh ya hanya berdasarkan perasaan, tapi mesti berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu pesan dan wasiat dari Nabi SAW. Di awal bulan Safar, Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri untuk menuju daerah Uhud, mendoakan para sahabatnya yang gugur dalam perang Uhud, syuhada Uhud. Di waktu-waktu itu juga Nabi Muhammad SAW suatu malam beliau keluar meninggalkan rumah menuju pekuburan Baqi'. Ya. Itu di tengah-tengah malam. Fastaghfara lahum, memohonkan ampunan dan berharap maghfirah Allah berikan untuk sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarga beliau yang sudah mendahului. Itu pun tanda-tanda Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia. Sepekan terakhir sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW sakitnya semakin terlihat. Karena beliau ketika suatu saat mengikuti proses pemakaman jenazah, beliau pulang sudah demam. Semakin bertambah parah dan semakin terlihat, itu 1 pekan sebelum wafat. Beliau mengatakan, Aina ana ghadan, aina ana ghadan. Besok saya gilirannya di mana? Karena Nabi Muhammad SAW menggilir istri-istrinya, ummahatul mukminin, para ibunda kita. Masing-masing ada jadwalnya. Adil bersikap. Itulah Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, besok saya gilirannya di mana? Aina ana ghadan. Besok saya di tempat siapa? Ya. Istri-istri Nabi sangat memahami dan begitu mengerti bahwa itu adalah sebuah isyarat dan keinginan dari Nabi Muhammad SAW untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka semua mengakui bahwa Aisyah adalah istri yang paling dicintai dan paling disayangi. Maka mereka pun mengalah istri-istri Nabi yang lain, memberikan haknya, diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fakanat Aisyatu tumarriduhu. Maka sejak hari itu ibunda kita Aisyah lah yang merawat Nabi Muhammad SAW. 5 hari sebelum beliau wafat, Nabi Muhammad SAW merasa sehat. Badan yang semula dirasakan berat, hari itu ringan. Maka beliau menyampaikan khutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara, mereka yang sudah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini pesan dari Nabi SAW, wasiat. Ya. Karena di dalam Islam kuburan dan masjid tidak bisa disatukan, mesti dan harus dipisahkan. Hadisnya sahih, bukan 1-2 riwayat, tetapi banyak riwayat, banyak sahabat. Karena itu sifatnya khutbah yang disampaikan secara terbuka oleh Nabi Muhammad SAW. Allah melaknat kaum Yahudi, kaum Nasrani. Kenapa? Alasan yang beliau sampaikan waktu itu dan sebabnya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kuburan para nabi dijadikan masjid, tempat ibadah. Maka ancaman ini pun berlaku untuk siapapun, bahkan sekalipun dari kaum muslimin. Kalau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara, hukumnya pun berlaku sama. Kuburan dan masjid tidak bisa disatukan, harus dan mesti dipisahkan.
Pada hari-hari itu juga banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menawarkan siapa di antara para sahabat yang ingin mengqisas. Ada riwayat mengatakan itu adalah sahabat Uqasyah. Tetapi dilemahkan para ulama. Ada riwayat yang serupa dari sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Tetapi riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menyelesaikan urusan antar sesama manusia, sehingga meninggalkan dunia sudah benar-benar selesai semua urusan. Jangan takut untuk menyelesaikan. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan dibiarkan. Lebih baik diselesaikan di dunia daripada terbawa-bawa hingga di akhirat nantinya. Nah, pada hari itu juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, inna abdan khayyarahullahu an yu'tiyahu min zahrati dunya ma syaa wa bainama indahu fakhtara ma indahu. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang menangis ketika mendengar khutbah ini. Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah a'lamus sahabati, sahabat yang paling dalam ilmunya, satu-satunya sahabat yang saat itu memahami siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap hidup di dunia, memperoleh keindahan dan kenikmatan dunia, apapun yang dia inginkan. Wa bainama indahu, pilihan yang kedua, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indah. Hamba tersebut lebih memilih apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, apa orang tua ini? Nangis. Ya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, barulah para sahabat mengakui bahwa Abu Bakar adalah a'lamuna. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Karena Abu Bakar As-Siddiq faham hamba yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah Nabi Muhammad sendiri, bukan orang lain. Artinya kalau diterjemahkan dalam pemahaman sahabat Abu Bakar waktu itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau diberi pilihan oleh Allah, tetap hidup di dunia, melanjutkan, ataukah meninggal dunia mendapatkan apa yang Allah janjikan di sisinya. Nabi Muhammad memilih untuk apa yang ada di sisinya. Hari yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW tidak lagi bisa untuk mengimami salat berjamaah. Para sahabat menunggu. Nabi Muhammad bertanya, "As-sallan nas?" "La ya Rasulullah, wa hum yantazirunak." Apakah orang-orang sudah salat? Dijawab, "Belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggu Anda." Faghtasala fa ughmiya alaih. Nabi Muhammad kemudian mandi, kemudian tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, Nabi kembali bertanya, "As-sallan nas?" Sudah salat belum mereka? Belum wahai Rasulullah. Mereka masih menunggu. Mandi lagi, tidak sadarkan diri lagi. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan, "Sallu bi Abi Bakrin." Sudah, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat menjadi imam. Ya. 1 hari sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW tasaddaqa bi sadaqah wa wahaba aslihatah. Apa yang beliau punya disedekahkan semua.
alat-alat perang dan senjata dihibahkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Benar-benar ingin meninggalkan dunia tanpa beban apa-apa. Beliau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saja. Harta beliau sedekahkan. Alat dan senjata beliau hibahkan. Betul-betul tanpa beban harta. Sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ditiru. Mari kita amalkan. Meninggalkan dunia ini sudah selesai urusan harta. Bukan malah dan justru meninggalkan beban di mana-mana. Atau justru menjadi sebab pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Na'udzubillah, membuat anak berkelahi satu dengan yang lainnya. Bagi dengan cara yang baik, tinggalkan pesan-pesan yang menyejukkan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sehari sebelum meninggal dunia, beliau sedekahkan apa yang beliau punya. Bahkan senjata-senjata, pedang dan lainnya, beliau hibahkan. Pada hari tersebut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, hari beliau meninggal dunia, sudah beberapa hari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak menemui sahabat-sahabatnya karena sakit semakin parah. Tetapi sholat subuh hari itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membuka tirai penutup dan pemisah antara masjid dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Karena masjid dan kamar Aisyah itu bergandeng. Pintu keluar masuknya adalah tirai. Pintu keluar masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat salat, kamar Aisyah ada di sebelah kiri imam dari daerah sana, dari arah sana. Beliau buka tirai tersebut. Tabassama yadhak. Beliau tersenyum, tertawa kecil. Para sahabat melihat hal itu karena tidak mau akan terlihat. Hampir-hampir mereka disebutkan ingin membatalkan sholat, ingin memeluk, ingin menemui Rasulullah SAW secara langsung, karena saking bahagianya orang yang mereka cintai, yang sangat dikasihi, terlihat setelah beberapa hari dikatakan sakit. Nah, tetapi itu ternyata adalah kali terakhir mereka melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Di waktu duha Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil Fatimah. Ini jelas ya runtutannya. Ya, akhir kehidupan yang sangat-sangat baik dan begitu indah. Rapi, ya. Runut dan runtut. Di waktu duha Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil Fatimah, putrinya, fasarraha. Beliau berbisik. Pertama beliau menangis, yaitu Fatimah. Dibisikkan lagi yang kedua, Fatimah tertawa. Yang pertama kali beliau berbisik, menyampaikan bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Menangislah Fatimah. Tetapi ketika dibisikkan yang kedua kalinya, Fatimah tertawa, karena Nabi Muhammad SAW menghabarkan bahwa Fatimah adalah orang pertama yang akan menyusulnya meninggal dunia. Maka dalam hitungan bulan, Fatimah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Ya. Hari itu Nabi Muhammad SAW betul-betul terlihat menahan sakit. Sampai kemudian Fatimah mengatakan, wa karba abah. Ya. Alangkah sedihnya ayahku. Kata Nabi SAW, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tenang, setelah hari ini ayahmu tidak akan susah lagi. Ya, karena hari itu adalah hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau juga memanggil kedua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Istri-istrinya pun dipanggil, diberi mau'idhah, dititipkan nasihat. Ya. Itu sambil sallallahu alaihi wasallam mengkompres
Karena beliau badannya panas dan demam, diambillah kain yang sudah dibasahi dengan air, ditutupi wajahnya dengan kain tersebut sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-salatas salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jagalah salat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak milik kalian. Itu sesaat sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan wasiatnya, salat. Jaga dan perhatikan salat. Dengan menahan sakit, beliau mengatakan, ya Aisyah, inni ajidu alamat ta'amil ladzi akaltuhu bi Khaybar. Fahadha awanun qita'i abhuri min dzalika sum. Aisyah, saya betul-betul merasakan pengaruh dan akibat makanan yang diracuni di Khaybar yang pernah aku makan waktu itu. Karena beliau pernah diracun oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Sudah tiba saatnya, karena sebab racun itu, ya, sudah waktunya terputus nadi dan darahku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahari wa nahri. Sungguh nikmat yang Allah berikan untukku sangat besar. Di antaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku, di pangkuanku. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan air ludahku dengan air ludah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia. Ceritanya, kata Aisyah, dakhala alayya Abdurrahman ibnu Abi Bakrin wa biyadihi siwaku wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ra'aituhu yanzuru ilaihi fa'araftu annahu yuhibbus siwak. Waktu itu Abdurrahman, saudara laki-laki Aisyah, masuk ke dalam kamar Aisyah membawa siwak. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku. Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman, saudara laki-lakinya. Saya faham Nabi Muhammad menginginkan siwak, sudah sakit. Dan sebagai istri faham dengan isyarat saja. Fakultu akhudhuhu lak. Saya tawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, saya ambilkan siwak tersebut. Fa asyara bi ra'sihi. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di pangkuan Aisyah. Nabi Muhammad memberikan isyarat dengan gerakan kepala, an-na'am, iya, dengan isyarat. Sudah sakit. Falayyantuhu fa'amurruhu wa baina yadayhi rakwatun fiha ma'un faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma' fayamsahu biha wajhah. Saya ambil siwak itu dari Abdurrahman, saya lembutkan siwak itu ujungnya, ya, dibersihkan, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada bejana isinya air. Nabi Muhammad memasukkan telapak tangan ke dalam bejana air itu. Air diusapkan di wajahnya. Wa yaqulu, sambil mengatakan, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Nabi Muhammad mengatakan, la ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian itu pasti ada sakaratnya, saat-saat yang sulit dan berat. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubidha wa malat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengangkat tangan menunjuk ke arah atas sambil mengatakan fir rafiqil a'la. Aku memilih tempat yang paling tinggi, sampai kemudian beliau meninggal dunia dan tangan beliau pun kemudian terjatuh. Di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga mengatakan selain la ilaha illallah innalil mauti lasakarat, beliau mengatakan ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin
Aku lebih memilih untuk bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma firli, kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, ya Allah, curahkanlah rahmatmu untukku, wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah, gabungkan aku bersama di tempat yang tertinggi sana. Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun wafat, meninggal dunia. Itu beberapa pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya. Di antaranya adalah tentang tauhid, tentang akidah. Ya. Sejak pertama kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam, pondasi Islam adalah bertauhid. Tidak melakukan kesyirikan. Dan itu yang beliau perjuangkan selama 23 tahun lamanya. Beberapa saat sebelum meninggal dunia masih itu juga yang beliau ingatkan dan pesankan. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jangan jadikan satu kuburan dan masjid. Pisahkan. Beribadah itu di masjid. Salat, membaca Al-Quran, berdoa, bukan di kuburan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga berpesan, as-salat, as-salah, jaga salat. Jaga salat. Itu rukun Islam yang kedua. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesan-pesan di hari-hari biasa, kita tadi sudah membaca bagaimana kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk mengamalkannya sampai mati. Apalagi pesan-pesan dari Nabi sesaat sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Tentunya kan harus lebih dipegang, harus lebih dijaga. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan beberapa hal ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa menjadi pencerah dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan tetap menjaga hidayah itu untuk kita sampai meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kita jawab yang berkenaan dengan materi. Baik, ini satu pertanyaan. Setiap kali mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serius, pasti ana meneteskan air mata kesedihan. Hanya saja karena malu, akhirnya berusaha mengalihkan perhatian agar tidak merasa sedih. Bolehkah yang demikian karena akhirnya tidak fokus lagi biar tidak menangis? Itu satu hal yang wajar dan sangat manusiawi. Bahkan bisa bernilai ibadah, ya, apabila benar-benar itu bersumber dan berdasar dari cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih penting dari itu, ya, bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran hidup dari kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan musibah, falyadhkur bi musibati. Seberat apapun musibahnya, serumit apapun masalahnya, bandingkan dengan musibah karena meninggalku. Karena meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah musibah yang paling besar dan paling berat. Nah, dan tentunya bukan cuma kita bisa menangis, tetapi yang lebih, dan itu yang substansinya, bagaimana kita bisa, ya, menjalankan dan melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kriteria bacaan imam yang ringan ketika di belakang orang-orang tua, anak-anak, itu satu halaman satu rakaat atau satu halaman untuk 2 rakaat, mohon penjelasannya. Surat-surat pendek. Ya, ingat, salah satu hikmah dan tujuan kita memilih bacaan surat untuk ditadaburi dan dimengerti. Kalau
kita menjadi imam untuk makmum kaum muslimin secara umum, bacalah ayat-ayat Al-Quran, bacalah surat-surat di dalam Al-Quran yang sudah masuk kategori biasa didengar dan familiar. Ya. Kalau di pondok silahkan membaca surat apapun, ayat apapun. Karena rata-rata masyarakat di pondok bisa mengartikan dan memahami apa yang dibaca. Tapi kalau yang di belakang kita, masyarakat secara umum, bacalah surat-surat yang mereka sudah kemungkinan besar sering mendengar dan mengerti. Bacalah An-Nas, Al-Falaq, Al-Qari'ah, Inna a'tainakal kautsar, Wattini waz-zaitun. Itu kan hikmahnya membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat. Tapi kalau kita paksakan dalam tanda kutip untuk membaca ayat-ayat dan surat-surat yang mungkin mereka sendiri baru pertama kali mendengar, memang betul. Ya. Kalau misalkan bertujuan ya biar mereka juga ngerti, bukan hanya surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang momennya kurang tepat. Bacalah sesuatu yang sudah mereka kenal dengan baik, yang mungkin banyak dari mereka sudah mengerti arti dan maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bukan satu halaman, satu rakaat, satu halaman untuk 2 rakaat. Ini sifatnya relatif. Ya. Lihat siapa yang di belakang kita, sudah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi yang saya baca yang berkenaan dengan materi yang saya sampaikan. Ini yang bertanya tentang poligami, bertanya tentang syubhatnya di kalangan para pelaku bid'ah. Ini pertanyaan tentang dianggap pilih kasih dan beda sikap antara anak pengurus dengan bukan anak pengurus, ya, dan seterusnya tidak saya jawab, ya, karena yang ingin saya jawab, yang saya siap menjawabnya, ya materi yang disampaikan. Mohon maaf lah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.